البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Mutahharah. Ya, di bab yang terakhir babul haid. Dan nanti insyaallah sebentar lagi akan masuk ya kitab shalah. Semoga pada pertemuan terlewat oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang cerita ini tentang orang-orang yang terkena istihadah. Ya, istihadah dan haid lain. Kemudian juga disebutkan yang telah kita sebutkan ciri-ciri haid, demikian juga istihadah. Orang yang istihadah tetap dia sholat, demikian juga tetap dia berpuasa. Ya demikian. Demikian juga kalau dalam keadaan haid istrinya untuk tidak didatangi. Dan kita sebutkan perinciannya. Kemudian juga apabila dia mendatangi istrinya ketika haid, ya sengaja, termasuk dosa besar. Tetapi hadis menunjukkan kafarahnya dengan membayar 1 dinar ataupun setengah dinar, 1 juta atau setengah juta, maka dhaif. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-9 di bab ini, yaitu hadis yang ke-134. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum?" Ya, tidakkah apabila perempuan itu haid tidak salat dan tidak puasa? Ya, demikian. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala di hadisin tawil, di hadis yang panjang. Di sini muttafaqun alaih. Semua Ibnu Hajar muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, di hadisin tawil, dalam hadis yang panjang. Tamamu oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala, kesempurnaannya, sempurnanya adalah secara lengkapnya fadzalika min nuqsani dinihi. Yang demikian itu dari kurangnya agamanya perempuan. Ya demikian. Nabi bertanya waktu itu, ya, untuk apa? Untuk menunjukkan memang demikianlah keadaan perempuan. Ya, bahwa mereka ini kurang agamanya. Kenapa? Karena ketika haid tidak sholat. Ya, demikian juga tidak puasa. Ini menunjukkan kurang agama yang itu, berbeda dengan laki-laki. Dan itu memang sifat asal dari perempuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang memang Allah menjadikan padanya. Jadi agamanya kurang. Demikian juga nuksan akliyah. Akalnya juga kurang. Kenapa? Karena persaksian 2 orang perempuan itu seperti persaksian 1 orang laki-laki. Ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, farajulun wa mar'atan. 1 orang dan 2 orang perempuan. 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Atau rajulani, 2 orang laki-laki. Ya, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya, demikian. Jadi ini menunjukkan kurangnya agama perempuan. Sehingga Nabi mengatakan, "Alaysa idza hadatil mar'atu." Ya, tidakkah apabila perempuan itu dia haid, tidak sholat dan tidak puasa. Inilah namanya apa? Itulah yang namanya kurangnya agama mereka. Demikian. Jadi Nabi meyakinkan ketika Nabi menyebutkan bahwa perempuan itu ini agamanya kurang, Nabi menyebutkan, bukankah ketika dia itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya, demikian. Sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang masalah ini. Iya. Sebutkan di Syarah Muhadzab ya tentang permasalahan apa? Ijma'. Larangan ya, nanti akan disebutkan tentang masalah tawaf. Ya, disebutkan di sini oleh Ibnu Mundzir rahimahullah taala di Ausat, ajma'ul ilmi la ikhtilaf bainahum. Ya, sepakat alul ilmi tidak ada perselisihan di antara mereka ala isqati fardhi shalah, atas jatuhnya kewajiban salat anil haid, dari perempuan haid di ayami haidiyah, di hari-hari haid dia, 7 hari 6 hari dia tidak salat. Demikian juga tidak puasa. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di situ ada hadis Mu'adzah al-Adawiyah masyhur, itu ada di Umdatul Ahkam, hadis Bukhari Muslim. Ana salat Aisyah, sesungguhnya
beliau ini seorang tabi'iyah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haid taqdi shaum?" Ma balul haid. Kenapa seorang yang haid maka dia mengqadha puasa? Wala taqdi shalah, dan tidak mengganti salat. Bertanya tabi'in ini. Ya, tabi'iyah ini, perempuan tabi'in ini. Kenapa wahai Aisyah? Perempuan yang haid itu dia mengganti puasa tapi tidak mengganti salat. Maka Aisyah pun mengatakan, "Aharuriyati anti." Ya, riwayat yang lain demikian. Apa engkau haruriyah? Haruriyati anti, apa engkau seorang haruriyah? Haruriyah itu adalah apa? Perempuan mempunyai pemikiran Khawarij. Ya. Dijuluki haruriyah karena waktu itu berperang dengan para sahabat, ya, dan para tabi dan sahabat waktu itu di tempat namanya Harura. Sehingga dijuluki haruriyah. Mempunyai pemikiran memberontak. Ini apa engkau seorang perempuan haruriyah mempunyai pemahaman Khawarij? Qultu laysat bi haruriyah. Aku bukan seorang perempuan haruriyah. Walakini as'al, sungguh aku benar-benar bertanya. Qalat, aku berkata Aisyah, qad kana yusibuna dzalik. Dulu kami tertimpa demikian itu ma'a Rasulullah, bersama dengan Rasulullah SAW. Fa nu'maru bi qada'i shaum, kami diperintahkan untuk membayar puasa, wala nu'mar bi qada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Disebutkan orang haruriyah, orang Khawarij ini mengganti salat. Ya, sehingga Aisyah mengatakan demikian, ini menunjukkan gulunya mereka. Sampai Nabi mengatakan, ya, tahkiruna salatakum ma salatihim. Kalian wahai para sahabat itu meremehkan salat kalian kalau dilihat dengan salat mereka itu. Puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi mereka yang yamrukuna minad din kama yamrukusah min ramiyah. Keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini bukan sekedar melenceng, enggak, tembus sampai. Ya, kalau mengartikan yang luput dari sasaran, enggak, dia masuk ke sasaran dan lepas dari sasaran itu. Karena apa? Gulu, sifat gulu. Ya, ini semua menunjukkan bahwa perempuan yang dia itu dalam keadaan haid maka tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian disebutkan ya tentang hadis ini, masalah ini, apabila perempuan haid, ya, idza hadatil mar'ah, apabila perempuan dia itu haid setelah masuknya waktu sholat, yang umpamanya seorang suci, ya, kemudian ketika waktu zuhur, ya, dia datang haid, paham? Ya, dan waktu itu dia belum sempat untuk kemudian apa? Sholat. Dia mungkin lagi ada keperluan sehingga apa? Mengulur sholatnya itu karena dia tidak wajib sholat berjamaah sampai jam 2 siang umpamanya. Dan itu masih waktu sholatnya. Bagaimana ini? Ketika itu kemudian datang haid. Disebutkan ya tidak perlu dia melakukan sholat karena sudah haid. Dan la qadha, tidak mengqadha. Paham? Jadi kalau dia kemudian haid, datang haidnya jam 2, padahal dia mungkin mengulur sholat zuhurnya itu, apakah dia wajib mengganti? Karena mungkin tadi tasahul bermudah-mudah sehingga ketika jam 2 datang haid. Nah, jawabannya tidak ada qadha. Ya demikian. Dan tidak termasuk orang yang bermaksiat. Ya, walaupun sebagian mengatakan untuk menggantinya, tapi yang benar adalah tidak. Ya, di sebuah ucapan ya Sya'bi, Nakhai, demikian juga bahkan Imam Ahmad alaihal qadha, untuk dia mengganti sholatnya itu. Setelah nanti suci mengganti sholatnya yang tadi yang dia bermudah-mudah tadi. Atau yang mungkin karena ada kesibukan dia mengakhirkan. Tapi kesimpulannya tidak, dia tidak mengqadha. Selesai. Kemudian disebutkan apabila seseorang suci, ya paham. Jadi dia suci tetapi di waktu yang tidak mungkin lagi sholat. Ya dia suci, dia haid ya. Kemudian sucinya umpamanya waktu sholat maghrib jam 5:30. Dia suci jam 5 lebih 4. Sebenarnya dia kan untuk sholat, tapi kan dia ada mandi dulu. Nggak mungkin dia langsung apa? Nggak mungkin dia langsung sholat, nggak boleh. Mandi dulu. Dia sudah berpikir kalau aku mandi mesti nggak nyampe, belum nyampe untuk kemudian melakukan sholat asar. Maka dikatakan ya adalah la talzimuha tilka shalah, tidak wajib bagi dia. Kalau dia mampu ya kemudian segera mandi, kemudian sholat asar kan, walaupun mungkin 5 menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau sudah dia pikir memang nggak bisa ini tinggal 2 menit lagi, kemudian nanti akan masuk maghrib, ya tidak wajib untuk melakukan sholat tersebut. Kemudian ini permasalahan yang kadang muncul, ya kita hanya berhati-hati. Dia haid, kemudian suci jam 5, paham? Atau suci jam 3 atau setengah 4. Maka di sini dia kan sholat asar, jelas mandi sholat asar. Sholat zuhurnya sholat enggak? Maka di sini jadi perselisihan di antara para ulama. Ya.
Ya, disebutkan di sini pendapat yakni Abu Hanifah, demikian juga lainnya, kalau dia suci di waktu seperti ini, laisa alaihi sholatul zuhur, tidak wajib sholat zuhur. Ya, demikian. Sebagian berpendapat Mujahid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itu qaul jumhur, paham? Bisa ditulis ini permasalahan ini. Anha tusolli zuhur wal asr. Dia hendaknya sholat zuhur dan asar. Jadi perempuan kalau dia suci jam 4 sore, maka dia mandi kan, sholat asar jelas. Zuhur sholat enggak. Kalau menurut jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, 3 ini melawan satu dari Abu Hanifah. Ya, maka dikatakan jumhur. Untuk sholat zuhur juga. Sebagaimana kita kalau safar kan kita boleh melakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar jam 4 sore. Kita jamak takhir. Atau di perjalanan kita menjamak di waktu asar. Zuhur dilakukan kan itu, zuhur dan asar. Demikian juga di sini. Walaupun tidak ada dalil yang jelas dalam permasalahan ini, ya walaupun mengatakan ya yang rajih itu apa? Tidak wajib kecuali sholat apa? Sholat asar saja. Karena sholat waktu zuhur sudah habis kan. Tapi kalau ingin berhati-hati, ya wal ahwat antu sholli sholatain. Yang lebih berhati-hati untuk sholat keduanya itu. Jadi kalau haid kemudian suci jam 4 ya sholat zuhur dan asar. Ya itu untuk berhati-hati. Walaupun sebenarnya sudah habis waktu sholat zuhurnya. Ya demikian. Wallahu a'lam. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad. Sebagaimana apa? Seorang yang dia itu safar. Ya safar boleh kita melakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Berikutnya hadis nomor 10 di bab ini yaitu hadis yang ke-125. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat belum mengatakan. Ini juga hadis Bukhari dan Muslim. Lama ji'na sarifan. Itu ketika kami datang, ini ketika apa? Haji wada. Nabi melakukan haji wada, haji perpisahan. Ya. Kemudian 3 bulan berikutnya Nabi meninggal. Ketika kami sampai di Sarif, disebutkan oleh Imam Sunani, ya Sarif itu dengan sin yang di fathah, ra in kasrah. Ismun mahal. Nama suatu tempat yang tidak bisa ditanwin, ya, mamnu min asharf. Karena ilahnya adalah alamiah wa ta'nis, ini dipelajari di ilmu nahwu. Wa huwa mahal baina Makkah wa Madinah, itu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Ya itu. Ini ketika kami sampai di tempat namanya Sarif, itu aku haid. Sudah haji, kalau sekarang ini kadang haji atau umrah, ya dia minum obat supaya tidak haid. Ada obatnya memang. Demikian juga ketika haji. Itu jadi perselisihan para ulama. Ya, karena perempuan kalau kadang dia haid, nanti rombongannya akan meninggalkan dia, dan zaman sekarang ini sulit. Sehingga di antara ulama mengatakan ya minum obat untuk supaya dia tidak haid. Ya walaupun tetap afdalnya jangan melakukan seperti itu kan, demikian. Ya, demikian juga dia waktu sana umpamanya umrah jatahnya di Mekah cuma 3 hari saja, lepas haid 6 hari kan rugi. Ya, jadi makanya kadang terjadi perbedaan dalam masalah ini di antara para ulama. Maka di sini Aisyah menyebutkan ketika aku sampai di Sarif aku haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj." Lakukanlah oleh engkau apa-apa yang orang haji melakukan. Semua kerjakan. Ghairu alla tatufi bil bait. Selain untuk engkau tidak tawaf di bait, di Ka'bah. Hatta tadhuri, sampai engkau dalam keadaan suci. Semuanya boleh kamu lakukan, ya kecuali kamu tawaf. Ya, karena tawaf disebutkan seperti sholat. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim fi hadisin tawil. Ya, di dalam hadis yang panjang. Ini disebutkan yaitu oleh Imam Sunani fi sifati haji sallallahu alaihi wasallam, di hadis panjang yang menyebutkan tentang sifat atau tata cara ya hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Imam Sunani li'anna min syarti tawaf at-taharah. Karena sungguhnya di antara syarat seorang tawaf itu adalah dalam keadaan suci. Sedang orang yang haid tidak suci. Hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah wa kata jemaah, dan ini telah sepakat para ulama ala tahrimi tawaf al haid, haramnya tawaf bagi orang yang haid, wa nufasa, perempuan yang nifas yang habis melahirkan, wa jawaan annahu la yasih minha tawaf mafrud wala tatawu, tidak sah kalau dilakukan, tidak sah
tawaf baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wa ajma'u anal haid wa nufasa la tumna fi syai'in min manasikil haji. Dan sepakat juga para ulama tidak dihalangi, tidak dilarang perempuan yang haid ya ataupun nifas untuk melakukan semua manasik haji illa tawaf kecuali tawaf. Ya demikian. Demikian juga 2 rakaat salat selesai tawaf. Ya demikian. Ini jelas dalam permasalahan ini. Sampai demikian. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta,